Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai soleh-solihah, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, sebelum kita mempelajari pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Saat ini terjadi perubahan dalam kehidupan masyarakat. Dahulu, masyarakat Indonesia terkenal dengan budaya gotong royongnya. Akan tetapi, lambat laun kita telah kehilangan hal tersebut. Sekarang mulai tampak adanya kehidupan yang kurang peduli terhadap orang-orang di sekitar. Apa sebenarnya yang menyebabkan perubahan itu terjadi? Penyebabnya adalah adanya globalisasi. Nah, tahukah kalian apa sih globalisasi itu? Globalisasi pada masyarakat bermanfaat untuk mendapatkan kemudahan dalam menjalani kehidupan. Lalu, apa ya pengertian dari globalisasi? Secara umum, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Seluruh bangsa dan negara semakin terhubung antara satu negara dan negara lainnya tanpa batas. Proses globalisasi dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya teknologi internet, telekomunikasi, transportasi, kebudayaan, dan sebagainya. Pada umumnya, globalisasi berhubungan dengan perubahan pada bidang ekonomi, industri, gaya hidup, dan kehidupan lainnya. Bahkan, dapat dikatakan bahwa peranan globalisasi sudah menjalar di kehidupan manusia, yang mampu memberi pengaruh besar dalam perubahan sosial di masyarakat. Globalisasi telah memudahkan kita untuk menemukan berbagai produk dari berbagai negara di seluruh dunia. Begitupun produk Indonesia dapat ditemukan di berbagai negara. Selain itu, kita juga dapat menyaksikan siaran langsung dari berbagai belahan dunia melalui tayangan televisi. Nah, bisakah kamu menerka negara mana yang memproduksi produk berikut? Yang pertama adalah batik. Indonesia terkenal akan kebudayaan batiknya. Nah, yang kedua adalah permadani atau karpet. Ini berasal dari negara Turki. Yang ketiga adalah mobil. Mobil diproduksi oleh negara Jepang. Dan yang terakhir ada HP Samsung yang sering kita gunakan untuk berkomunikasi. HP Samsung ini berasal dari negara Korea Selatan. Dari keempat produk ini, kita bisa merasakan betapa mudahnya berkomunikasi dengan sahabat dan keluarga di berbagai negara. Kita merasakan seolah-olah tidak ada batasan satu tempat ke tempat lainnya di era globalisasi. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, jam tangan, atau boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri, misalnya batik. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Globalisasi berdampak positif, yaitu terjadinya perubahan tata nilai dan sikap, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga tingkat kehidupan menjadi lebih baik. Sedangkan dampak negatif dari globalisasi adalah pola hidup yang konsumtif, sikap individualistik, gaya hidup kebarat-baratan, serta adanya kesenjangan sosial. Berikut merupakan contoh pengaruh globalisasi di berbagai bidang. Yang pertama, di bidang iptek atau ilmu teknologi. Contoh pengaruh globalisasi yang pertama adalah di bidang iptek. Kita dapat mengakses konten informasi di berbagai belahan dunia. Contohnya, kita dapat menyaksikan siaran sepak bola di luar negeri walaupun kita berada di Indonesia. Yang kedua, adanya penemuan di bidang teknologi. Penemuan di bidang teknologi juga merupakan bentuk globalisasi. Contohnya penemuan mobil, gadget, komputer, dan masih banyak lain. Selanjutnya, contoh globalisasi di bidang transportasi. Yang pertama,
kemudahan dalam bepergian. Adanya globalisasi membantu manusia untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya yang jauh dengan menggunakan transportasi tertentu. Contohnya pesawat, kereta api, dan kapal laut. Yang kedua, memiliki transportasi pribadi atau menggunakan transportasi umum. Globalisasi membuat manusia bisa memiliki kendaraan pribadi seperti mobil atau motor. Tidak hanya itu, globalisasi juga memudahkan manusia dalam menggunakan transportasi umum seperti bus atau angkutan umum lainnya. Contoh globalisasi di bidang pendidikan. Yang pertama, adanya pertukaran pelajar. Globalisasi memudahkan siswa untuk melakukan pertukaran pelajar. Hal ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan juga mempererat hubungan antar negara. Yang kedua, kemudahan mengakses ilmu pengetahuan di internet. Tidak hanya pertukaran pelajar, globalisasi juga memudahkan manusia untuk mengakses atau mendapatkan informasi berupa ilmu pengetahuan dari internet. Contoh globalisasi di bidang ekonomi. Yang pertama, adanya kebebasan berinvestasi. Di era globalisasi menyebabkan banyak sekali pengusaha yang dapat berinvestasi secara bebas di bidang usaha dan di negara manapun. Contohnya, perusahaan makanan asal luar negeri yang membuka cabangnya di Indonesia. Yang kedua, mengkonsumsi barang impor. Adanya globalisasi memudahkan masyarakat untuk bisa membeli dan mengkonsumsi barang dari luar negeri. Selanjutnya, contoh globalisasi di bidang sosial budaya. Adanya pertukaran budaya yang menyebabkan budaya di suatu negara dapat mudah masuk ke negara lainnya. Apabila tidak disikapi dengan baik, budaya asli suatu negara dapat tergerus atau bahkan hilang. Contoh globalisasi di bidang sosial budaya. Yang pertama, adanya pertukaran budaya. Globalisasi menyebabkan adanya pertukaran budaya, artinya budaya di suatu negara dapat mudah masuk ke negara lainnya. Apabila tidak disikapi dengan baik, budaya asli suatu negara dapat tergerus atau hilang. Yang kedua, masyarakat semakin heterogen. Globalisasi dalam bidang sosial budaya membuat masyarakat semakin heterogen, yang artinya masyarakat berasal dari berbagai latar belakang berbeda, tidak hanya dari golongan atau kelompok tertentu. Contoh globalisasi di bidang politik, munculnya organisasi internasional. Contoh lain dari globalisasi adalah munculnya organisasi internasional yang anggotanya berasal dari berbagai negara di dunia. Misalnya ASEAN, yang anggotanya berasal dari negara di Asia Tenggara. PBB yang anggotanya berasal dari berbagai negara di dunia dan lainnya. Yang kedua, kerjasama internasional. Selain organisasi internasional, globalisasi di bidang politik juga menimbulkan kerjasama internasional. Kerjasama ini dapat terjalin secara bilateral ataupun multilateral. Nah, setelah penjelasan singkat dari Bu Guru tadi, kita bisa mengerjakan beberapa soal. Yang pertama, mengapa terjadi arus globalisasi? Yang kedua, apa manfaat globalisasi bagi kita? Yang ketiga, sebutkan contoh globalisasi di sekitar kita. Kalian bisa menjawab soal berikut di link soal yang telah disediakan. Terima kasih solih-solihah sudah mendengarkan penjelasan singkat dari pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.